Oke. Sekoy. Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama Wawan Cikuk ya, bersama Dan Gilang Baskara. Yeay. Pakai BH ya. Boleh gak sih Apanya? ngomong jorok? Boleh lah. Kalau nggak pakai BH ngondoy. Emang ngondoy jorok. Iya, kan yang ngondoy teteh. Jadi kebetulan saya sedang bersama Wawan di jalan. Kita sedang melanggar PSBB. Jadi Walaupun enggak lah telat kita. Enggak, kita Kan kita new kan normal. new normal. New normal. Tidak melanggar dong, Tidak bangsat. melanggar, Deng. Yang penting kan pakai Pakai masker. masker, Terus? pakai hand sanitizer, Nah, terus pakai baju. Wawan yang tidak kenal Wawan Cikuk. Wawan Cikuk adalah apa lu Wan sebenarnya, Wan? Stand up comedian. Oh, keren Enggak ya. lah, lu warung Gua remang-remang lu, Bro. pekerja seni. Anjay. Anjay. Tadi kemarin gue kepikiran nih mau episode ini, tadinya gue emang udah ada mau bahasan. Apa? Kebetulan ada lu cocok juga nih. Yaitu adalah, kan gue kan sering bacain email, Wan, yang datang orang curhat-curhat ya. Orang-orang udah segitu percayanya sama lu ya. Asli bro, curhatnya aneh-aneh. Curhatnya aneh, ada yang tentang pacaran, tentang kerjaan. Lu tentang ngapain sih kehidupan. pada curhat, kocak? Aneh ya, orang-orang ya curhat ke gue tai-taiin aja juga. Ada yang katanya yang minggu lalu malah ada yang diludahin bapaknya, Mas Wan. Iya, kenapa ya? Gak tahu dimarahin. Lu bis ngapain lu nendang guci ini kali yang isinya abu kakek lu? Kayak ditendang lagi. Aduh, diludahin. Diludahin. Aneh deh. Nah itu gue pengen bahas ini tadinya nih. Karena kebanyakan yang email tuh ini midlife apa quarter life crisis, soal kehidupan, soal kerjaan. Gue ingin menceritakan tentang kerjaan kami, yaitu sebagai pekerja lepas, ya nggak? Iya. Karena hitungannya kan stand up comedian freelance lah, bukan karyawan. Iya. Karena kan banyak yang nanya soal kerjaan gimana, gini-gini. Jadi siapa tahu yang di umur-umur kuliah dan 20-an tuh kebayang. Mau ngapain? Maksudnya kerja lepas tuh gimana sih gitu. Atau mau kantoran ya atau gimana. Apalagi kebetulan si Wawan pernah dua-duanya nih serunya. Ya nggak? Lu kantoran pernah. Pernah. Sekarang udah nggak kantoran. Udah ya lepas aja. Nah. Lepas pendapatan juga lepas. Lepas semua lepas. Tidak ada yang tertangkap. Maksudnya kalau kerja kantoran kan banyak lah yang bisa lu tanya. Ya udah jelas lah, gaji jelas segala macam. Kalau yang freelance tuh kan kadang banyak mitos-mitos yang kurang jelas. Seperti pendapatan Contoh, pasti. enggak, misalnya kayak kita, terutama kita yang di bidang entertainment lah. Bidang entertain. Kita sombong nggak sih kita dibilang bidang entertain? Enggak lah, menurut gua nih kerjaan kita tuh biasa aja sebenarnya. Cuma bedanya kita kelihatan sama orang. Iya sih. Coba kalau kita setiap hari bisa ngelihat akuntan gitu, kita di mall kalau ketemu juga pasti nyapa itu yang akuntan yang suka saya lihat lagi kerja Oh tuh. iya. Sama aja sebenarnya. Itu mungkin salah satu mitosnya tuh, kayak kita tuh nggak beda sebenarnya, kerjaannya biasa aja. Cuma lebih sering terlihat aja. Cuma sering terlihat gitu. Tapi kita sering melihat tukang beca. Ya kan, tapi ganti-ganti, Wan. Iya. Tukang beca kan ganti-ganti. Itu tukang beca yang pernah di Indosiar gitu. Iya. Ya kita sesimpel naik Gojek. Lu pernah nggak naik Gojek ketemu abang yang sama? Nggak pernah. Gue kayaknya pernah. Oh, Gokar apa? kalau gua Kan lu bukan ingat, kan? Gojek. Apa? Apa kalau minta tolong beliin Gosen? Bukan Gosen, apa? Gomart. Iya, satu lagi kan ada Gomart, ada apa? Ya GoFood. Enggak dong. Ada Gomart, Gomart, bro. ada Go apa yang sama-sama minta tolong belanjain. Gomart. Go Shop. Oh, GoShop. Ya udah nggak ada GoShop kalau nggak salah. Tahu deh. Ya terus Iya, orang yang sama. orang yang sama. Gua kan kalau malam kan waktu itu kan nyari rokok. Terus Indomart udah tutup segala macem kan, terus udahlah gue pesen pakai itu Gosen itu kan. Go Shop. Terus Udah Lu dapat. Terus tiba-tiba besokannya gue nya enggak ngeh. oh, dianya yang nggak? Tiba-tiba terus yang kemarin ya, Bang. Ya, anjing, alamatnya sama kan. Oh, yang kemarin ya, gue bilang. Iya sama. Tuh. Kan dia ingat lu bukan karena lu komik kan? Enggak, karena gue perokok aja. Ya kayak gini deh, lu pasti punya tempat makanan langganan yang lu udah kenal, kan lu ingat sama dia. Iya, Ya kan iya. gitu aja. Terus
mitos lagi apa ya? Yang sering, oh ini nih, yang kerja di TV atau masuk TV udah pasti kaya. Ih, bener. Bener kaya? Bener kaya apa bener apa? Bener, ada ungkapan kayak gitu. Nah itu terjadi menurut gua, Wan, karena yang dilihat di publik tuh Raffi Ahmad. Iya. Siapa? Soimah. Ya iyalah, mereka tajir, men. Bagi kami ini, asal kalian tahu ya, TV itu bayarannya kecil dibanding off air ya. Kalau ini kecil tuh karena perbandingannya dengan kalau kayak kami ini pekerja seni stand up kayak kami tuh off air. Off air tuh yang kayak diundang korporat, diundang kampus yang tidak on air. Gampangnya gitu aja, yang nggak tayang. Yang nggak tayang, yang acara kantor. Iya, off air kita tuh biasanya jauh lebih besar dibanding on air. Iya. Ya. Terus udah gitu on air itu bayarnya lama ya nggak, Wan? Bener. Minimal banget sebulan. Minimal sebulan. Itu pun sebulan tuh minimal. Itu pun minggu ketiga udah di-push terus. Iya. Sebulan tuh minimal. Terus off air tuh sebelum tampil udah harus lunas biasanya kita. kita. Kemana ini lah? Mau kiri. Emang nggak bisa langsung ya? Itu kan merah. Oh iya. Oh ini bukan turn left go ahead. Bukan. Belok kiri jalan terus. Terus? Iya bisa sebulan kan, minimal banget. Itu. Minimal sebulan. Kadang ada beberapa TV yang rese-rese tuh 2 bulan. Jawaban pamungkasnya selalu ntar ditanyain orang finance. Basi. Duh maaf nih, kemarin masukinnya telat. Aduh. Udah diproses. Tuh TV itu gitu tuh, asal kalian tahu gitu aja. Tapi ini kenapa harganya talent, kecil? Karena exposure. TV itu selalu bilangnya dalam tanda petik, ya kan lu dapat exposure gede ditonton di orang TV banyak, gua, di TV gua lu Indonesia. ditonton banyak, ya harga nggak usah terlalu mahal dong, gitu. Sekali lagi ini kami ya, komik-komik yang beda halnya dengan kayak Raffi, kayak Soimah, ya nggak? Kalau mereka mah di TV-nya pun gede. Sebenarnya sama juga lah kayak waktu gua kerja di bank. Apa? Ada stigma kayak gitu juga, lu kerja di bank uangnya banyak. Iya, gua jadi teller, uang gua banyak, uang orang. Itu tugas gue ngumpulin doang, bener. Bahkan tukang sedot WC juga tainya banyak, tai orang dikumpulin doang tuh satu tangki. Gue juga inget gini sih, gue waktu kecil tuh cita-cita gue sempet pengen jadi supir taksi. Karena supir taksi megang duit banyak. Iya, semudah itu ya kita kayak kita pengen aja megang duit banyak. Iya kan, ngitung duit kembalian apa ya, sama kayak orang lihat orang bank gitu kan. Kayaknya kerja di bank ngurusin uangnya banyak. Lu kerja di bank, oh duitnya banyak dong ini. Padahal ya satpam juga kerja di bank. Dia nggak bener sih, kontrak gitu. Lagi. Jadi orang yang masuk TV tuh belum tentu uangnya banyak ya, kecuali tuh kalau Soimah, Raffi tuh dari TV udah gede uangnya. Iya nggak? Mereka per episode-nya tuh gede banget. Soalnya gue pernah waktu itu apa namanya, salah satu adalah lu kenal juga orangnya, talentnya Indosiar salah ngirim, Wan. Harusnya kayaknya obrolan internal dikirim ke grup gua. Dikirim ke gua atau ke grup mentor gitu, tentang harga-harga tiap juri gitu-gitu. Oh iya, gua pernah denger ceritanya. Iya. Gua lihat Soimah tuh episode 40-an. Buset. Soimah tuh episode seingat gua ya 40 apa 30 gitu. Satu episode ya. Satu episode loh. Dan kalian bisa lihat sendiri Suca setiap hari berapa episode, terus belum yang dangdut berapa episode, Mae Soimah ada. Nah, lu hitung sendiri dah. Ya lu hitung tuh. Nah, seminggu ada berapa kali lu lihat. Nah, kayak beliau itu Mae, Raffi gitu-gitu tuh, Nikita Mirzani mungkin, itu tuh mereka di TV-nya pun sudah besar karena mereka nggak ada waktu lagi untuk off air biasanya ya. Iya. Karena hampir tiap hari di TV. Iya, nggak ada ya kan? Off air ya? Hampir nggak ada. Kalau Gilang Dirga dia cerita masih suka off air. Cuman mungkin kalau sibuk banget tuh orang udah cukup kayaknya di TV ya. Nggak tahu sih, Bang. Tapi mereka bayarannya lama juga kan? Itu gua nggak tahu itu. Wan, tapi kalaupun bayarannya lama kan banyak. Iya sih. Iya. Nggak juga tapi ya. Nggak juga. Lama mah lama aja ya. Lama aja. Lama kayak, iya, kayak kita. Karena gue ingat ceritanya si Neneng Suca. Dia tuh kan dia dari Garut ya, ibaratnya masih di kampung Garutnya juga. Dia tuh image-nya gitu banget, Wan. Setelah gue dengernya kasihan, miris karena semua keluarganya nganggap dia kaya banget. Kayak omnya minta handphone, minta apa gitu. Itu menurut gue stigma di masyarakat yang
bikin kita inilah yang padahal tampil di TV-nya masih ecek-ecek Ecek. dianggap Dianggap tajir udah banget tajir. begitu teman-teman. Terus apalagi ya pekerjaan Stigma lepas tuh Ini apa? ini waktu Waktu santai. iya itu tadi Waktu maksud santai. Waktu santai. Gimana? Lu lihat santainya. Gimana Wan menurut lu Wan? Gila emang. Inilah orang-orang yang Nggak, apalagi gini, lu udah ngalamin dua-duanya kan, kerja kantoran Iya, dan kerja iya. gimana. Stigma orang karyawan tetap tuh, lu enak ya waktunya santai. ya lu waktu santai kan, tapi lu nggak tentu juga kerjanya kapan. Nah itu, Iya nggak? kerja kapan nggak tentu. Kerjanya lu ngapain Iya. gitu, nggak tahu. Bener, orang ngeliatnya tuh enak ya kerjanya santai. Kerja bisa di rumah. Santai gitu, terus ya gimana ya, kayak dibilang enak, maksudnya gua kadang ngeliat lu karyawan tetap enak juga. Iya. Lu tiap bulan ada duit Tiap bulan ada pasti. duit pasti. Heeh. Apa susahnya sih bangun pagi? Iya. Iya nggak? Lu nggak masuk 2 hari kan tetap aja dihitungnya sebulan kadang-kadang kan. Apa Iya. dikurangin? Nggak, gue di. Ya kan tetap kan. Kalau Oh. kita misalnya ada job terus kita sakit nggak bisa, hilang tuh semua duit. Memang sebulan udah pasti dapat. Iya. Ngeluhnya jam kerja. Ya lu udah tahu masuk jam Iya. 7 ya jangan ke Holy Wing dulu malamnya. Mungkin enak misalnya off air gua tuh mungkin Sekali over 100 juta. gini misalkan mungkin iya off air kita mungkin sekali sama dengan Satu kali. bukan sama dengan misalnya 3 Berapa? bulan mereka Ah. kerja atau 2 bulan Ah. karyawan kerja. Tapi ingat nih ya, ada masa-masa bisa sebulan kita nggak ada kerjaan. Itu bro, Contohnya? gue udah ngalamin banget. Apa contohnya apa? Ini aja corona. Iya, Gila. corona aja udah jelas lah kalau corona ya. Ini 3 bulan kita kerjaan banyak yang cancel banget. Nggak banyak sih, Banget. emang cancel. Emang cancel. Tapi di masa non corona pun pernah dong kan, sebulan nggak ada kerjaan, pernah dong. Wah, ya pernah. Pernah 2 dong. bulan juga pernah. Jangankan cuma sebulan, bro. Iya itu, jadi gimana ya? Ya mungkin kalau secara lu misalnya lu kalau tahu nominal siapa ya kayak Soimah misalnya lu denger 40 satu malam. Mungkin berapa kalinya gaji lu sebagai karyawan, tapi bisa aja kalau Soimah mah ada terus ya jobnya kali. Ada Wan. terus, Oh, jangan kayaknya. contohnya deh. Ya gitulah intinya. Kita aja udah contohnya. Intinya gitu. Jadi bisa aja ada masa kita nih sebagai freelance, apapun kerjaan freelance lu gitu, ada masa job nggak ada gitu. Dan itu Kayak tidak gitu. dilihat sama orang. Betul. Jadi orang lihatnya cuma kayak lu mah santai, kerja santai, apa sekali santai. tampil 15 menit duitnya gede, tampil sebentar duitnya banyak. Pala lu. Aminin aja lah. Oh Tapi iya, ya amin, itu. amin. Tapi kayak kadang Tapi ada- kan ini gua bukan menghujat apa, merespon yang orang ngomong kayak gitu, tidak tahu kita gitu. Iya, tapi ya ada masanya kita bisa sebulan, 2 bulan nggak ada kerja tuh. 2 bulan nggak ada kerja susah loh, Bisa, bro. bro. Bisa. Tapi mungkin keuntungannya kalau kita Enggak, mau- maksudnya susah hidup ya susah. hidup ya bener, bisa banget kayak gitu. Tapi mungkin kalau mau dilihat dari sisi baiknya adalah waktu kosong itu bisa kita pakai buat Mikir. bikin Bikin enggak, konten. maksud gue bikin sesuatu. Iya, ya nggak? tetap Ya entah main YouTube, entah bikin apa di Instagram atau ngerjain hobi apa. Mungkin kita punya privilege itu. Yang hobi ngeluh. Ya, Ini polsek mana lo? ini Blok tempat M ya? Jaksel. Ini gue bikin SIM di sini. Apa sih? Perpanjang SIM juga sini. Oh, Samsat. Apa sih? Iya Jaksel apalah. Samsat juga ya berarti ya. Iya ya. Iya, kayak Pekerja gitu. lepas begitu ya. Kayak gitu. Terus yang sering juga ini kali orang kadang-kadang temen atau apa segen ngubungin kita atau segen ngajak kita kemana karena bilangnya oh lu kan sibuk. Iya. Padahal dia sendiri yang bilang jam kerja lu kan santai. Iya. Itu goblok ya. Gue bingung sih. Ya itu sekali lagi karena mungkin mereka image-nya itu. Image-nya Raffi Ahmad. Raffi yang tiap hari ada di TV. Ya kan temen lu ini banyak santainya. Jangan disamain sama Raffi. Raffi mah Jangan, tidurnya di bro. mobil. Kalau lu pada Kalau gue tidur di mobil, tidur di Grab ya dibangunin udah nyampe. gini, kalau lu pada udah ngeliat gua punya Rolls Royce kayak Raffi, nah itu mungkin gue sibuk banget. Sampai gue udah bisa beli Rolls Royce ya nggak sih? Ih, anjir ya. Ya nggak, Raffi kan punya Rolls Royce bro. Bro, lu lihat Raffi yang sama ini nggak bro? Sama siapa yang punya showroom apa Rudi Salim. Ya. Kacau bro, Rudi Salim bro. Kenapa? Bayarin, gua nggak tahu sih itu beneran apa enggak ya.
Oh, Iya. yang bayarin yak itu ya? Iya, uangnya cash bro. Enggak, settingan lah, gue nggak Settingan percaya kayak kalau yang di YouTube gitu. Tapi cash anjir, tiba-tiba ada di situ. Cashnya dolar ya? Dolar apa gitu? Zimbabwe. Ih, bagus. Dolar monopoli kali, Bang. Dolar dongdot liar. Lu tau dongdot gak dongdot? Apa sih? Kayak pernah dengar. Dongdot itu kayak jablay. Tapi Iya, bahasa Oh. Bekasinya. Dongdot tau nggak pajangannya apa? apa? Digendong, disedot. Aduh anjing. Kenapa digendong? Gak tahu. Aduh. Ya pokoknya Ya, lu itulah. Nggak sibuk-sibuk banget gitu kalau kita mah. Kalau mau ngajak misalnya atau teman gitu mau ngajak ya ajak aja. kita juga pasti ngomong misalkan nggak bisa. Iya. Paling kita ngeliat kalender, lihat dulu ya waktunya gitu. Hmm. Bukan berarti sibuk atau apa. Hmm. Mungkin menurut gua mereka ngelihat kita sibuk kan mungkin karena rata-rata off air atau job kita banyak weekend kali, Iya, ya kan? iya benar. Dimana biasanya weekend mereka istirahat, kita kelihatannya kerja. Jadi kayaknya wah ini sibuk banget. Padahal weekdays-nya nggak Weekdays-nya ngapa-ngapain. kagak. Emang weekend doang. Padahal Lah, weekdays-nya terus nggak juga weekend juga kan paling sejam Iya, paling sejam. dan siang paling. Kalau nggak ngaret mah sebentar paling. Kayak gitu. Jadi bayangan lu aja kalau lu misalnya mau mikir mau nyari kerja, mau freelance kayaknya santai waktunya. Nggak juga, Bro. Nggak juga. Lu Apa aja sih freelance yang ya, selain kita? ya gini kayak fotografer, Fotografer. ya, desainer, apa tadi Desainer. jatuh tuh? HP saya santai. Terus Ya mungkin MC ya nggak, band, jadi live music. MC Hammer. Waduh. Masih ada nggak sih? Live music segala macem. Wih, live music di ini ya, di apa namanya, Di kafe KTS. atau KTS apa? Cafe Tenda Semanggi. Anjing, kafe ada sama dulu itu tau artis-artis kan? Iya. Iya kan, kafe Zaman ini Krismon dulu. Enggak ya? Krismon. Yang gue lupa Wan, di sekarang tuh di mana sih dulu? Kalau kita di Semanggi tuh di mana sih? Tempatnya itu Gatsu Wah, bukan anjing. sih? Gatsu Gatsu, iya, kan? deket ini Kak Taman Ria ya? Enggak. Enggak, kayaknya dulu di Gatsu juga ada yang kayak food court. Ingat nggak lo? Selain kafe tenda ada kayak food court gitu. Ingat nggak? Di mananya tapi? Nah itu udah deket Gatsu atau apa gitu. Sekarang aja lokasinya gue main waktu kecil, gila SD kali ya? Apa SMP ya? SMP lang. Paling Terakhir SMA gua. makanannya gue ingat gitu-gitu doang tuh. Kayak sosis sama Sosis, kentang. kentang, ya kayak ini aja, kayak makanan nongkrong. Cuma bisa jadi yang jaga ada artisnya, Iya. yang punya. Itu awal-awal artis usaha kali ya dulu ya. Iya, sekarang kalau Jual yang nasi goreng. kemarin tuh sempet ini apa? Kayak kue-kue artis. Iya, kayak Nah, kue artis. Kayak gitulah. Terus apa lagi ya kalau freelance tuh ya? Duit. Freelance. Wah. Oh, lu mah enak, kerjanya bajunya santai. Bajunya santai. Apaan gua baju santai salah mulu juga sama aja, kadang jelek juga. Kadang kita malah jadi apa ya? Ya hampir sama juga sih, harus Harus nyesuaiin kan. Iya, harus punya baju untuk macam-macam Iya. sikon gitu. Iya. Kadang misalnya mau formal ya kita harus punya baju formal. Harus punya jas. Nah, Kan gitu. nggak mungkin lu nge-MC nikahan pakai Nah, hoodie. kan gitu. Maksudnya Terus, tidak semua seperti yang kau pinta. Nah, kalau disuruh pakai ada baju apa ya kita harus punya bajunya. Kayak gitu sih. Jadi dibilang bajunya santai ya tergantung juga, tergantung kerjaannya apa. Lu waktu jadi pegawai bank berapa tahun? 3 tahun. 3. 3 tahun. Sekarang jadi komik itu full time berapa tahun? Berarti dari gua resign ya. Ah, dari resign. 2016. 4 tahun. 4 tahun. Udah lebih lama ini ya, Lebih lama freelance ya. daripada Iya. jadi Daripada karyawan jadi tetap. karyawan. Apa rasanya, Wan? Wah. Gimana ya? Kalau gue nggak tahu karena gue belum pernah kerja kantoran, jadi gue ya udah gini aja rasanya. Jadi ada perbandingan gitu. Jadi kalau lu kan tidak ada perbandingan kan. Ini jadi ada perbandingan. Jadi kalau ada apa dikit bahasnya ke situ gitu. Maksudnya kayak Orang tua, gitu. orang tua gitu. Oh, orang tua. Gue kira dari diri lo. Lah kalau dari diri gue mah gue udah nikmatin aja. Maksudnya jatuh ya jatuh gitu. Jadi ada bandingannya gitu. Oh, ya. Plus minus sih. Iya, sebenarnya kalau mau dibilang enak, ya memang Enak. Di kok ada kok pada ini sih? Malam
weekend kan bro, sepedaan lah. Oh iya. Lagi zaman. Terus Eh, ini apa? Apa? Dulu tuh waktu zaman kerja tuh gue tuh selalu bangun pagi. Mhm. Hampir pasti bangun pagi, bahkan Lebih teratur lah ya. hari Sabtu lang. Jadi apa namanya? Ntar dulu, Apa bro? nggak ada yang nyelip. Jadi hari Jumat malam kan, Sabtu libur kan. Iya. Jumat malam tuh gue udah sengaja gue tidurin malam, sampai main sama anak-anak Bekasi sampai malam gitu. Maksudnya gue biar bangun siang gitu. Iya, iya. Bangun tetep aja jam 7. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Iya, iya, iya. Terus udah kalau Minggu udah rasanya kayak anak SD. Tau gak lu? Kalau udah Minggu maghrib udah anjing, besok Senin gitu. Oh, ngerasain itu ya. Kayak kita zaman nonton pesta. Iya, iya, iya. Pesta tuh udah indikator Udah kita harus membaca buku lagi. hari libur sudah habis. Itu tuh indikatornya tuh pesta Indosiar. Pesta itu indikator hari libur sudah habis. Kalau Smackdown Mah hari kerja bro. hari Jumat dong bro, Jumat malam. Wah, pokoknya hari kerja. Jumat malam. Gue ingetnya Rabu atau Kamis dah. Enggak, Jumat malam pak. Oh. Smackdown itu pertanda apa namanya? Apa? Weekend mulai. Nah, soalnya sih inget gue nggak bisa nonton Smackdown karena besoknya sekolah Wan. Enggak, gue nonton Smackdown. Smackdown wah kan? Iya. Smackdown wah itu ya. Enggak dipatah dong. Enggak lah pas Smackdown. Wah, gitu. Oh gitu ya. Passwordnya itu kan? Iya. Yang bagi-bagi kaos. Iya sama mainan. Kadang-kadang mainan dari Cherokee. Oh ini, pokoknya yang udah pasti weekend akan datang, akan menjelang adalah film vampir. Ah emang iya ya. Sabtu pagi kan. Oh iya film vampir ya. Itulah, zaman dulu tuh kita tidak mikir kerja apa. Iya iya iya. Kita cuma ya udahlah, jalanin hidup tau. Terus kalau ini nih lu dari karyawan tetap ke freelance, pertimbangan lu yang paling utama apa? Apakah nggak bisa dijalanin dua-duanya? Nggak, iya apakah karena duit yang lebih gede yang freelance akhirnya lepas, atau karena guanya tiba-tiba kerjaan banyak yang freelance terus lu jadi karena guanya lebih ke freelance-nya, lebih ke stand up-nya sih itu. waktu itu. Kenapa akhirnya gue resign? Gue tuh sempat nyoba gue jalan dua-duanya. Iya, tahu gue. Tapi ternyata nggak bisa, harus dikalahin salah satu. Akhirnya gue kalahin lah, ya, bang. Ya maksud gue akhirnya kenapa? kalah lah hidup gue. Anjing. Nggak, maksud gue kenapa yang nggak lu kalahin yang stand up-nya? Nah karena gue lebih ke stand up-nya, dan gue udah bukan gak nyaman sih, kayak udah ini kayaknya gue bukan di sini deh gitu. Karena takut lah gue. Takut apa? Gue kan teller. Ya lu bayangin aja, lu ketika kerja udah nggak nyaman terus lu berhubungan sama duit banyak, itu setan. Kan jadi teller itu selalu gue diingetin adalah, lu kalau jadi teller, satu kaki lu di kantor, satu kaki lu di penjara. Karena salah dikit. Maksudnya apa? Karena itu berhubungan dekat banget sama fraud. Lu duit segala macam transaksi. Iya, maksud gue as long as kita baik-baik aja. Iya, kan tahu. Cuma itu kan sebagai pengingat aja nih. Nah, maksudnya coba apa contoh tipisnya antara penjara dan satu kaki di itu? Kenapa sampai keluar kata-kata itu gitu? Setipis apa ya, Bang? Ya dari penglihatan aja duit nih. Ya. Duit gepok-gepokan. Oke. MM-an. Ya. Terus Nih, transaksi. Ini kami lagi ada di Tamrin, ini kita kayak kalau beruntung bisa ketemu Boris lagi sepedaan deh. Wan. Oh iya. dia bilang jam 7 mau sepedaan, apa udahan ya jam segini. Terus. Iya, duit satu. Ya. Transaksi apa segala macam. Bukan cuma duit lu, duit temen lu. Maksudnya gini, berarti
maksudnya ada takut ada godaan di Godaan di pasti ini, ya. ada itu. Nah, maksud gue ini apakah karena takut ada godaan, ya itu adalah berarti kan dari diri masing-masing kan? Mm-mm. Atau ada takut kesalahan, misalnya lu salah ngitung Nah, berapa itu. rupiah, lu jadi salah. Itu dua-duanya berkaitan lah. Padahal lu nggak bermaksud untuk Iya, curang dua-duanya gitu. berkaitan. Oh, oke. Kalau ketika lu udah nggak nyaman nih, jadi teller lu udah nggak nyaman, udah apa, udah semua, ntar tahu-tahu ngitung lo salah, input lo salah, gitu. Oh, jadi berefek kemana-mana. Iya, Jadi iya. aduh kayaknya udah enggak deh. Di belakang ada yang pakai ini nih. Apa yang motor roda 3 itu? Yang kayak punya Raffi. Tahu nggak? Apaan? Kayaknya ya dari bayangannya. Yang dua, yang roda 3 dua di depan, satu di belakang yang lebar gitu loh. Oh, yang kayak motor. Tahu nggak lo? Iya. Kayaknya itu ya di belakang nih dari lampunya. Iya, kok Itulah, pendek banget. pokoknya. Weh. Minggir bro, naik sepeda bro. Gua lindes lo. Lindas, maju mundur. Pakai lampu lagi. Sebel gue sebagai pesepeda juga. Pesepeda. Kadang salip gue dong si motor ini. Berarti karena jiwa lo lebih ke sana aja ya, nggak ada maksudnya soal duit. Karena duitnya lebih gede atau nih Wan. Mobil deng. Mobil lang. Ih, Anjing. keren anjing. Mobil apa? Jadi ada mobil, bannya yang dua di depan, satu di belakang lebar. Iya, satu di belakang lebar. Kayak Jadi Hot Wheels aja. kayak Hot Wheels dan kayak versi modifnya mobil Batman yang ini. Iya, kayak itu apa itu ya? Kayak Shelby Cobra tapi kok ada rodanya cuma 3 ya? Apa namanya itu? Ada aja orang Jakarta nih kaya-kaya nih. Kalau soal duit gimana, Wan? Penghasilan? Apa karena kelihatan menjanjikan? Kalau tadi kan lu bilang karena lu nggak nyaman aja dan jiwa lu lebih ke stand up. Kalau dari faktor penghasilannya ada yang bikin juga lu kayaknya duitnya lebih gede nih di freelance, ada gitu nggak? Ada juga. Ada, dan gue lebih ke Maksud gue tuh salah satu Wan, faktor yang ntar mempengaruhi nggak? dikenal Jempolin, Wan, keren mobilnya bang gitu. Bang, mobilnya keren. Dengar dia. Dengar. Oh, gantian sama temennya naik BMW tadi. Iya. Duh, orang kaya nih, Orang guys. kaya. Enak banget lu nyoba-nyoba mobil aneh. Orang kaya. Bangsat. Tapi mereka nggak ada atapnya gitu kan, nggak bisa bikin podcast gini. Iya. Berisik. Bisa kena tai merpati itu. Anjing, tai merpati tuh. Udah paling bangsat tuh putih gitu. Cet. Anjing. Kalau gue lebih ngejar exposure-nya. Apa nih? Jadi freelance karena gue stand up kan. Maksudnya exposure? Dikenal orang. Oh, lu ngejar itu? Nggak juga atau gimana? Apa ya? Kayak gue bisa lebih maju di stand up gitu. Gue bisa ngambil pengalaman beda gitu. Ya. Gitu. Ya kan lu juga ketemu orang-orang Development, banyak, iya, macam-macam. ketemu orang-orang banyak. Ya. Dan bisa ketemu artis. Ketemu lagi nih. Keren lu bro mobil Gila, lu. keren banget bro. Dan pendek banget, ceper banget. Anjir, itu kayak mobil F1 pak. Hanya dia kayak lagi main ini Mario Kart. Iya. Main CTR si anjing, main CTR di jalan raya. Kalau lu? Apa? Kalau gua kan emang udah Enggak, maksud langsung gua aja. Gua nggak tahu, makanya gua tadinya pas gua pengen bahas ini, nah ini kan ada perspektif lu yang udah perjalanin dua-duanya. Kayak gitu gua ngeliatnya, apa sih sebenarnya orang yang dilihat gitu dengan pindah dari tetap ke ini. Kalau di teman-teman komik siapa yang pernah juga ya? Aco. Awe pernah. Oh ya, Awe pernah buruh dulu. Buruh. pabrik. Aco juga pernah. agensi kalau nggak salah. Agensi. Dia juga pas udah mulai sibuk, Banyak. terus akhirnya jadi komik full time. Terus siapa lagi yang tadinya karyawan gitu ya? Bintang Bintang BT? siapa? Bintang BT apa tadinya? ngajar Oh ya guru. guru. Guru gitar kan? Gitar. Ya. Tapi guru gitar hitungannya freelance nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Hah? Enggak kayaknya. Emang karyawan gitu yang Enggak datang? ya? Enggak sih. Enggak deh kayaknya. Kayak upah juga. Upah apa gajinya? Ya. Itu ya. Kalau ada Boris kita kembong. Kita Apa? pepet. Biar jatuh. Kayaknya udah beres sih. Tadi dia ngajak gue jam 7. Sekarang udah jam setengah 10. Udah kayaknya lah. Sepedaannya lama banget sampai jam segini dia mau ngapain. Inilah kita nih freelance nih. Nah iya. Ini orang-orang pada pulang kerja. Kita muter-muter. Lihat mobil bagus. Nah ini juga nih apa soal yang tadi itu apa nggak ada job.
Mending kalau sebulan 2 bulan nggak ada job saat lagi biasa, ini saat corona nih pusingnya banget gitu. Apalagi yang beberapa kan emang ada yang udah mungkin punya penghasilan pasif di YouTube atau di mana lumayan lah mungkin bisa. Tapi kan banyak kayak gua juga termasuk ya si Wawan. Ya gara-gara corona ya berhenti aja udah kerjaannya. Ya, kita Bener-bener berhenti gitu. Baru mulai ini Juni ya. Juni gua Sih sempet Juni banget. Maret ya April ada lah yang live kayak live IG gitu-gitulah sama improv sama Mosidik. Tapi bayarannya sangat jauh dari biasa. Bukan sangat jauh Pak, udah bentuknya udah beda kalau gua. Bentuk apanya? Jadi kan bayaran live streaming di tas. Ih anjing, live streaming apaan Mon? Adalah itu yang gua adalah pokoknya. Ya. Kayaknya tuh yang gua nggak ambil deh. Iya ya. Yang ini Gitu. yang Diki. Yang Diki. Yang sama Diki. Pokoknya emang sempat pernah jadi omongan di videonya Panji juga sih. Gue pernah nonton yang Panji itu bahas. Ya kita nih sebagai dunia entertainment, ya penyanyi, ya stand up suruh bikin live streaming untuk donasi charity. Padahal kitanya sendiri pun butuh duit gitu, butuh charity juga lah ibaratnya kasarnya. Ya karena kita kerjaannya juga nggak ada gitu. Iya sih kita donasi atau kita mengumpulkan mungkin orang. kayak penyanyi besar ya masih bisa lah donasi. Iya mungkin lah. Kalau kita kan ya nggak terus nyanyi pun masih bisa di live streaming ya nggak? Iya. Di orang penonton nonton terus ya nonton musik aja. Nah sementara stand up kalau dibikin live streaming atau via Zoom susah karena kita lebih enak tuh dapat respon langsung orang ketawa gitu. Kalau nyanyi kan nggak perlu dapat respon langsung lah kasarnya. Bisa tetap nyanyi gitu. Ya kayak lu nonton video di YouTube aja. Iya benar. Kayak nonton video klip di YouTube. Iya bikin video klip ya kayak denger CD lagu. Denger CD. Kan nggak perlu ada respon langsung kayak bagus lagu ya atau ketawa. Penyanyi juga nggak mau tahu lo singelong apa enggak juga nggak mau tahu. Iya. Kayak gitu. Ya gitulah aneh emang kalau kayak kita ini nih kalau nggak ada duit kayak gitu. Cuma mungkin plusnya apa ya plusnya ya tadi mungkin soal waktu mungkin bisa. Lo bisa ngerjain hobi, lo bisa banyak waktu ngerjain yang lain. Ini tadi gue pengen ngomong apa ya? Lu nggak ada pensiun. Iya. Ya nggak. Jadi kan kalau selama lu masih bisa berkarya terus sampai tua ya bisa aja gitu. Ya lu lihat aja penyanyi kan yang udah masih sampai tua juga banyak. God bless. Nah, kayak dulu George Carlin waktu sebelum meninggal kan umur berapa tuh dia stand up? Iya. Kayak gitu. Kalau kata orang bedanya itu satu penghasilan tetap, satu tetap berpenghasilan. Oh iya. Ya, lu bisa aja sampai tua tetap berpenghasilan bisa loh. Kalau terus bikin atau ada karya lu yang yang ibaratnya kayak bisa dijual banget, terus kayak jadi kalau penyanyi jadi CD ya lu sampai tua kalau CD lu masih dibeli kan masih ada duit multi platinum gitu. Itu terakhir siapa ya? Hah? Peter Pan kali ya yang terakhir dapat platinum gitu. Iya yang kalau band mah iya kayak Sila atau siapa terakhir? Silawan Majid. Aduh anjing. Apalagi Wan keuntungannya ya itu kalau lagi ada job corporate yang gede ya nutup berapa bulan gitu. Oh iya jadi kasarnya lu bisa agak santai atau lu bisa ngerjain yang lain dulu lah misalnya lu pengen nge-explore apa atau pengen keluar kota. Nah itu enaknya juga tuh kita nggak terpaku sama weekend dan tanggal merah ya nggak? Dan kita kerja dan kadang keluar kota buat kerja. Ya waktu itu agak nggak enak sih menurut gua Wan. Hah? Ya karena nggak sempet jalan-jalan atau ngapa-ngapain kadang-kadang gitu. Berangkat pagi kadang besok paginya udah pulang atau berangkat malam besok siang udah pulang. Gua kalau kagak ada stand up gua mungkin nggak ke Ambon belum tahu. Nah itu juga gua. Iya sih kota-kota itu jadi banyak yang bisa didatengin. Kota-kota yang kayaknya enggak nih. Iya benar. Dan gue juga sempet ya kan waktu diajak Panji World Tour ya sempet ke negara-negara yang bahkan gue nggak pernah mimpi kesana bisa. Lo di mana sih? London lo. Brisbane, anjir. sama Guangzhou.
Wow, ini kami lewat Holy Wings, ramai sekali parkiran. Hei, klaster corona. Baru setengah 10. Baru anjir. setengah 10, orang udah pada pengen mabok Jadi ya. kami sedang lewat daerah Senopati. Walaupun Ramai banyak banget. tempat party, Wow, banyak tapi banget. tetap ada orang bawa tangga naik motor. Sangat Indonesia. Oh iya bener. Bener. Ada orang bawa tangga naik Aduh. motor. Nih, yes, sudah keren nih. Asik nih. Asik nih, udah pakai flanel. Wey. Mau naik gunung dong. Mau naik gunung. Udah pakai jeans. Tadi apa Gila. ya? Keuntungan tadi gue pengen ngomong apa lupa. Oh, kalau gue salah satunya nih bisa ketemu, kenal, kerja bareng orang-orang yang dulu hanya kita idolakan. Bener Atau banget. hanya kita lihat di TV. Sekarang gini, gue nggak pernah ada di mimpi gue waktu audisi Suci 2 jurinya di Bandung tuh cuma Om Indro doang, Wan. Iya. Lu bayangin gak nih orang gue tonton filmnya dari kecil, gue ketawa lihat jokesnya, sekarang gue harus ngelawak depan nih orang, kan tai kan. Kayak itulah apa istilahnya, main bola di depan Messi. Iya, kayak ini gue ada di titik mimpi hidup kayak apa nih, gue audisi lagi waktu itu kan, gue suruh ngelucu depan Indro Warkop, ini kayak nggak bener gitu, kok bisa gitu ya. Gua tuh Banyak banget lah. kalau Macem-macem lah. ya gua kayak ini aja nih. Apa yang kemarin? Kemarin Padi, mengidolakan Padi dari tahun 98. Terus ada kesempatan kerja bareng, buset deh bro. Iya kan? Aneh bro. Mungkin kalau gue masih di kantor ya mah udah aja dengerin MP3-nya aja. Mungkin kalau lu masih di kantor lu udah jadi direktur. Nggak mungkin Enggak itu. ya? Enggak ya? Paling sales. Kayak gitu. Kalau nggak sales apa paling? Tapi ini lebih ke keuntungan kita jadi komik ya, bukan keuntungan freelance. Bukan freelance. Mungkin Kalau yang lain beda-beda ininya. Ini kalau ini maksudnya freelance sebagai kalau fotografer komik. mungkin bisa Bisa juga keliling dunia, ya nggak? dunia foto-fotoin. Motretin siapa, Heeh. kayak gitu. Jimi Tuh. Hendrix, Udah meninggal dong. udah. John Kayak Lennon. kenal sama orang-orang itu sih, kenal sama orang-orang. Kenal sama orang-orang itu. Nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Kenal atau bisa kerja bareng. Bisa Ya, bareng sama Wawan Cikuk, Gilang Baskara, sama Abdel, Cing Abdel. Cing Abdel, sama Radit apalagi, gila gue dari Iya. SMP bro baca bukunya. Iya. Semua bukunya gue minta tanda tangan. Aneh dah. Gue tetanggaan lagi sama Radit sekarang. Orang kaya, Ini apa sih? Ini juga apa sih namanya nih tempatnya? Sofia. Oh ya, Sofia at the Gunawarman. Gila. Jadi orang-orang ini pada nggak takut corona ya? Enggak lah, Man. Dia takut nggak bisa gaul. Ini terakhir Dewan. Apa? Lu kehidupan lu sekarang lu nyesel nggak lu dulu keluar bang? Anjing. Melihat hari ini lu nyesel nggak? Wah anjing susah juga ya. Kan biar orang jadi yang siapa tahu kan ada yang lagi Intinya gini, karyawan terus udah intinya punya gini. sampingan terus kayak gue keluar nggak ya, gue freelance nggak ya? Intinya gini, kalau lu udah ngambil jalan, udah jalanin. Jangan seselin ya? Atau Kalau- jangan lihat ke belakang atau Udah kalaupun anjing susah nih kayaknya dulu nggak kayak gini, tapi lu udah jalanin, nggak bisa mundur lagi gitu. Lu nggak bisa apa sih, kayak misalkan kayak gini. Kalaupun gue nyesel udah keluar, udah resign 4 tahun. 4 tahun. Terus mau coba gue masih ini, terus gue mau nyoba lagi, udah 32 tahun nyoba apaan? Iya. Umur gue 32 tahun. Enggak bro, seingat gue pernah baca Colonel Sanders tuh baru nemuin KFC tuh dia umur 40 apa 50 gitu, makanya putih Oh fotonya iya. dia. Itu Oh bro, jangan takut. Jangan takut. Mungkin gue bisa nemuin Sabana. Enggak, sebenarnya udah ada bro. Udah ada. Tinggal cari di Google Map, gak usah ditemuin. Si siapa tuh, James Watt ya atau Alexander Graham Bell apa, dia udah tua nemuin lampu gitu. Siapa tahu lo udah di sini lu ternyata berubah karir, bisa aja dong bro. Kita nemuin center kita kalau mati lampu. Benar, kita nemuin center. Nemuin center mati lampu. Penemu center manusia pada umumnya. Nggak, tapi lu berarti nyesel nggak? Atau gini deh, Bukan masalah nyesel sih, gimana ya? gini atau terakhir biar lebih ini, tips jikalau ingin pindah dari
karyawan tetap menjadi keluar dan full time freelance. Kuatkan tekad lo. Mm-mm. Terus pastiin kalau itu jalan yang kalau itu. Oh iya, Ernest dulu juga karyawan, kalian lupa gua. Oh iya. Iya, Ernest dulu kan tur pertama dia 2012 dia mutusin keluar baru bikin tur kan. Gue inget tuh. Ya Terus lagi, pokoknya tekadin. Terus lu pilih sesuatu yang beda gitu, yang bener-bener lu seneng. Ya. Freelance-nya jangan yang tiba-tiba lu udah keluar coba freelance, terus di freelance kayaknya gua nggak betah nih di sini kan. Kayak gitu. Ya terus ya udah jalanin aja plus minusnya. Ini kira-kira perlu nggak kayak misalnya siapin tabungan dulu atau apa? Kan itu balik biasanya kan lagi. tiap bulan ada nih duit. Nih sekarang ya kayak tadi tuh bisa aja sebulan 2 bulan. Kayaknya harus deh. Siapin Bukan, ya. maksudnya biar lebih aman aja lah gitu. Karena kan ya. kita nggak tahu. By the way kita udah sampai Holy Wings. Wis, udah mulai berisik ya, kedengeran nggak? Ya. Kedengeran nih suara berisik dari dapur Abu Bastik. Itu sih gue. Iya. Dan setelah jadi freelance pun, ini karena corona ya, Ah. juga harus nyimpen duit. Karena kalau Karena nggak tiba-tiba tahu amit-amit ada kayak gini lagi lu nggak ada duit, nggak ada kerjaan, paling enggak lah ada lah uang lah pegangan untuk yang prioritas buat makan segala macam, tempat tinggal lah. Karena ya bener kayak gini nih, aduh ampun. Bisa-bisanya nih ada corona gara-gara J-Rings nih. Ngapa gara-gara Jerry? Elit global bro. Elit global ini semua gara-gara elit global. Ya. Udah sih Wan, gitu aja Wan, gue cuma Ya. mau nanya-nanya itu. Oke. Terima kasih banyak Wawan atas obrolannya. Terima kasih banyak Gilang Baskara atas obrolannya yang seru. Sambil melihat-lihat Jakarta. Jadi kita kasihan. muter terus di sini doang. Wawan udah lama nggak jalan-jalan. Iya. Itu iya Jadi gue ajak jalan-jalan, lihat Jaksel. Nah kita kan muterin itu tadi Senopati, Gunawarman gitu. Oke deh. Oke. Dadah, biar lega. Oke, tadi sudah obrolan sama Wawan di mobil. Ini gue sudah di rumah lagi, akan melanjutkan dengan baca email. Sisa tadi udah 40 menit, jadi ya 20 menit lagi lah ya. BTW kan gue lihat ya si Liverpool baru juara. Terus kenapa sih, gue nggak tahu deh kenapa sih tim lain tuh atau fans tim lain kayaknya nggak seneng banget sih tim orang juara. Kenapa sih? Gue pengen tahu dah. Fans macam lo yang pada ya juara setelah 20 tahun tuh nunggu tuh akhirnya juara, ya biarin deh seneng. Ya emang harusnya lu biarin seneng, gak usah lu ngomongin apa-apa, gak usah dibanding-bandingin. Gue ngeliat ada satu kayak gue iseng ketemu, dia fans United, kayak semua timelinenya tuh isinya dia nge-retweet dari akun-akun United, akun-akun fans club lah ya, akun-akun fans club United dari luar ataupun dalam negeri yang kayak ngeluarin fakta-fakta tentang United, kayak udah menang berapa kali, terus kayak ngasih fakta, oh baru menang ya, terakhir kali lu menang sih rupiah masih berapa, atau oh kasihan yang akhirnya dari SMP nungguin atau dari kecil nungguin akhirnya bisa lihat timnya menang, yang dari dulu ya baru menang ya biarin aja deh lagi seneng, lu bisa ketawa puas sekarang, ya menangnya karena corona, ya bla 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 bla. Kenapa sih lu nggak bisa biarin orang seneng aja sekali waktu aja? Tim lu ngapain sih emang? Bakal bayarin semua pajak-pajak lu, tim favorit lu tuh, idola-idola lu. Gue sih bukan penonton bola ya, dan gue ngeliat kayak gitu beruntung sih gue nggak bagian dari fans gelap mata kayak gitu. Maksudnya ini berlaku untuk fans klub apapun ya, mau idolanya penyanyi, grup musik, grup bola, itu fans klub apapun atau umatnya tuh biasanya lebih rese dari idolanya. Ini tidak boleh berlebihan dalam sesuatu ya, contohnya dalam mengidolakan sesuatu kalau terlalu berlebihan ya gitulah. Contohnya kalau berlebihan norak, nggak bisa lihat orang lain senang. Sama seperti dengan berlebihan dalam beragama, sama aja menurut gue. Kayaknya zaman sekarang mending gak usah kayaknya lebih tersinggung dicengin klub bolanya daripada agamanya orang sekarang. Intinya apapun jangan berlebihan ya, dan biarkan orang lain ya udahlah gitu. Iya deh tim lu sering juara, iya, terus gak usah jadi rese gitu, katro lah lu. Walaupun gue gak nonton bola, gue ngerti dikit-dikit doang, melihat seperti itu, Anda adalah bagian orang-orang katro. Yes, saya ngomong sama lu yang mungkin merasa tersinggung, bodoh,
Katro. Oke. Mau baca email yang udah masuk ke podcast biar lega@gmail.com. Oh, ini yang panjang nih. Oh ya. Bagaimana caranya untuk berdamai dari kejadian ini? Nggak tahu. Aduh. Jangan sebut nama dan alamat email gue ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mahasiswi, nginjak umur 21. Masuk semester 5, mau cerita tentang kisah percintaan gue. Halah. Mau ceritanya bakal panjang, tolong sisihkan waktu lebih untuk cerita gue bang. Karena biar lega aja. Hei, makasih sebelumnya bang. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue ngeluangin waktu? Gue ini bisa dibilang orang yang biasa aja, cakep enggak, body goals enggak, orang yang asik ngobrol juga enggak sama sekali. Gue lebih suka mendengarkan. Selama hidup 21 tahun, gue baru ngerasain 2 kali yang namanya dikasih perhatian dan kasih sayang yang super dari seseorang selain keluarga dan sahabat. Rasanya sebahagia itu ya bang, emang walaupun awalnya kita nggak ada rasa, tapi seiring berjalannya chat, itu jadi sayang aja. Pengalaman pertama ini bisa dibilang seperti hubungan tanpa status yang berakhir lost contact begitu aja. Entah kenapa setelah pengumuman SBMPTN. Di pikiran gue apa dia minder karena nggak keterima kedinasan dan SBMPTN waktu itu, sedangkan gue keterima. Tapi ya sudahlah, gue menerima keadaan yang ada aja. Pengalaman kedua ini gue sampai di tahap pacaran dengan orang berbeda ya. Tapi cowok pertama dan kedua ini memiliki mantan yang sama sebelum mendekati gue. Segitu ya. Hahaha, kampret juga. Apa gue mirip mantan mereka? Itu caps lock semua. Tapi ya udah, itu hanya masa lalu mereka. Ini kali pertama gue pacaran dan udah LDR negara. Gila nggak? Sotoy banget anak Cooper. Sotoy banget anak Cooper ini. Maksudnya dia. Mantan gue dapat beasiswa. Mantan atlet junior skala nasional juga. Hubungan gue beberapa bulan berjalan dengan adem ayem. Sampai datanglah suatu waktu satu pikiran dan hati gue bergejolak. Gue belum pernah jalan berduaan sama cowok sama sekali bang. Ini gue jadian belum pernah jalan sama dia, tapi dia teman SMA gue dulu. Gue bisa dibilang tumbuh di keluarga yang cukup taat dengan ajaran agama. Gue curhat sama abang gue yang gue pikir akan pro sama gue untuk rasain cinta-cintaan, karena dia juga pernah deketin cewek walau nggak pacaran. Ternyata abang gue juga nyaranin, udah nggak usah pacaran. Awal gue nerima cowok ini juga gue sempet jawab jalanin dulu aja tanpa status. Tapi dia nggak mau, harus ada kepastian. Dan dia juga udah tahu kondisi keluarga gue yang kayak gitu. Dia siap minta izin ngajak jalan gue langsung sama ortu gue. Tapi gue yang gak siap. Sampai akhirnya gue jenuh aja gitu, entah kenapa. Komunikasi sama dia juga cuma bisa malam sama hari libur dia doang. Chat gak intens karena dia lebih suka teleponan langsung yang berjam-jam. Sedangkan malam itu kan sebenarnya waktu produktif buat gue nugas bang. Gak bisa gue nugas sambil teleponan. Dan besoknya gue kuliah pagi. Lalu mendekati liburan dia juga untuk balik ke Indo. Di situ gue makin kepikiran gimana cara gue ngadepin situasi ke depannya kalau dia ngajak jalan. Setelah overthinking berhari-hari, akhirnya gue putusin dia bang. Dengan alasan yang bisa dibilang freak juga sih. Se-childish itu gue karena takut ketahuan keluarga. Dia kecewa banget tapi dia juga nggak bisa maksa. Dia baik banget sebenarnya. Ya udah, berakhir. Lalu liburan dia balik Indo ngajak gue ketemuan karena gue bilang kita bisa tetap berhubungan baik. Lalu gue okein, gue izin bokap dulu, tapi izinlah gue dengan tentunya siapin mental dulu. Gue pikir gue udah cukup dewasa untuk menjalin hubungan sama cowok, makanya gue berkomitmen untuk udahlah kalau mau jalan atau deket sama cowok bilang aja nggak usah backstreetan, udah gede siapa tahu bisa dikasih kepercayaan sama bokap. Ternyata enggak, bokap gue kekeh nggak bolehin gue untuk jalan sama cowok. Sebenarnya gue udah nyiapin mental tapi tetap aja gue nangis bang. Gue takut kayak kehidupan percintaan gue ke depannya tuh gimana. Gue ngerti jodoh, rezeki, segalanya udah diatur sama Tuhan yang Maha Esa. Tapi semuanya juga harus dibarengin sama effort. Gue juga mau rasain bahagianya jalin hubungan di masa-masa yang udah melewati masa remaja ini. Gue butuh support lebih selain dari keluarga maupun teman. Gue butuh orang yang ada buat gue tiap hari walau raganya jauh. Gue nangis bang sampai bengkak mata gue. Bokap gue juga gak bisa berkata banyak, cuma nasehatin gue dari sudut pandang agamanya. Ya gue paham, tapi gue pikir bakal ada kesempatan. Ternyata sekali lagi enggak. Ini yang membuat gue gak bisa komunikasi dengan baik sama cowok walaupun cuma temen doang. Kejadian ini udah setahun yang lalu. Kalau keinget kejadian ini gue selalu nangis bang. Kalau lihat orang-orang yang bisa pacaran dengan disupport keluarganya tuh gue suka iri dan keinget kejadian ini. Tapi gue masih gak tahu pasti sebenarnya emosi nangis yang gue keluarkan tuh untuk menangisi keputusan bokap gue atau menangisi kepergian mantan gue. Menurut lu gue menangisi apa bang? Menurut gue lu menangisi suatu kondisi di mana lu gak bisa berbuat banyak aja. Lu nangis kayak, nangisnya tuh karena sebel lu gak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya gitu sih. Padahal lu di masa-masa itu kayak,
Lu tahu ini bukan lu yang salah, lu tahu ini bukan cowoknya yang salah, lu tahu ini keadaannya yang salah, dan lu tahu lu nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa lu ubah, jadi lu kayak kayak sebel sendiri. Menurut lu nangisin itu. Dan menurut lu gimana caranya agar gue bisa berdamai dengan diri gue dari kejadian itu, Bang? Biasanya waktu akan membuat lu berdamai, tapi udah lama, udah setahun ya lu masih kepikiran, nggak tahu deh. Menurut gue backstreet aja lah. Gak usah sosok pengen dewasa, apalagi lu kan baru 2 kali pacaran, baru 2 kali deket sama cowok, baru sekali pacaran, terus pengen langsung yang kenalan orang tua disetujuin segala macam. Santai aja, udah backstreet aja dulu lah, nggak ada salahnya juga, yang penting lu seneng kan. Siapa tahu makin lama ternyata udah ketahuan, terus ketahuan sama orang tua, terus lu bilang udah lama kok tapi baik-baik aja kan aku selama ini, waktu ayah sama ibu nggak tahu kalau aku pacaran tapi baik-baik aja kan. Padahal udah 6 bulan loh, Pak, aku nggak berubah kan. Nah itu jangan seujon dulu, Pak. Nah siapa tahu bisa gitu ya nggak. Gitu aja sih menurut gue. Udah, kalau mau cobain pacaran aja backstreet. Kasih Bang udah dibacain, semoga sehat selalu, amin. Lanjut. Di rumah aja day ke berapa nggak tahu. Namanya dia Elsa Ratu S. Profile picture-nya Elsa dari Frozen. Nama emailnya dia buat kirim ke .podcastbiarlega@gmail.com. Wow, niat ya Anda untuk ngirim email aja, bikin email baru, kurang kerjaan. Halo Bang Gilang, pengen nanya dong, ini udah gak tahu di rumah aja hari keberapa. BTW ini dia ngirim Juni tanggal 2. Tapi selama saya at home atau karantina atau lockdown itu pernah gak sih Bang Gilang masuk pada fase dimana mulai bosan ngapa-ngapain? Ya pernah lah. Walaupun gue seneng di rumah, tapi kalau dipaksa untuk di rumah aja jadi bosen. Ngerti gak? Kalau sehari-hari biasa, iya gue lebih senang di rumah, tapi kan atas pilihan sendiri. Aku pengen di rumah, gak pengen pergi. Kalau ada yang ngajak pergi, gak mau, lagi pengen di rumah atau lagi pengen keluar, udah keluar. Kalau ini kan kayak harus di rumah, jadi mungkin beda rasanya sih. Walaupun gue seneng ya ada di rumah aja gitu ya. Bosan wajar lah, manusia bro. Mau gini nggak mood, mau gitu nggak mood. Rasanya kayak gabut banget, tapi sebenarnya nggak juga. Ada yang harus dikerjain, tapi rasanya semalas itu. Kalau pernah, gimana cara Bang Gilang mengatasi ngeliatin fase itu? Karena udah cukup lama ya, nggak tahu deh. Mungkin ubah variasi aja kali. Misalnya lu biasa ngerjain di ruang kerja atau depan meja yang itu terus ya, mungkin bisa pindah-pindah. Kayak karena gue kan biasa, kadang gue kalau ngerjain sesuatu mending pilih di luar sih gue, entah di coffee shop, entah di mana lah. Paling nggak biar di luar aja. Ya karena sekarang banyak kan ngerjain di kamar, ya udah mungkin lu bisa variasi aja. Mungkin bisa kerjain kalau di kosan mungkin bisa di ruang tengah, mungkin bisa di taman, bisa di teras depan, teras belakang. Kalau rumah lu gede, di kolam berenang, atau di rumah ketiga lu, rumah kedua lu, ya nggak, cari-cari tempat aja kalian. Emang bosen sih, mau gimana. Saat terus Bang Hilang, wow Bang Hilang, apakah aku akan menghilang habis ini? Makasih udah dibacain sama-sama. BTW paha dalam gue sakit nih karena kemarin baru sepedaan kan. Udah lama gak sepedaan. Kemarin sepedaan sekitar 30-an kilo lah keliling Monas, Senayan gitu-gitu. Biasa nih, paha deket selangkangan jadi sakit. Sudah lama ototnya tidak terlatih. Kelamaan duduk di sadel sepeda. Menanggapi podcast yang ada videonya. Hai Gilang, aku baru nonton video podcast kamu yang ada link ke YouTube, terus gatel pengen nanya. Padahal minggu kemarin udah kirim email, busy disangka spam karena kirim email bertubi-tubi, tapi gak apa-apa lah ya sesekali. Di video itu kan kamu bahas soal kepergian beberapa musisi ya. Saat itu suara dan ekspresi kamu otomatis bikin aku ikutan sedih loh. Kamu nahan nangis ya? Iya kayaknya. Gue gampang sedih kalau dengar berita gitu atau baca atau lihat video apa yang menyentuh, gampang sedih gue, gampang nangis. Jadi mungkin iya gue nahan nangis. Penasaran, maaf jadinya nanya kayak gini. Terima kasih podcast biar lega. Gak seharusnya lo tahu sih. Berasa terlalu ambisius. Email gak usah disebutin Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di kosan suka dengerin podcast biar lega dan jadi pengen ngirim email juga. Terus mikir-mikir enaknya pengen cerita apa ya. Terus setelah itu malah kepikiran, aku kok mulai ngerasa kalau semakin kesini terlalu ambisius buat punya macam-macam, dalam tanda kurung uang, mobil, rumah, DLL sebelum nikah. Setiap mau ngelakuin apa-apa otomatis mesti dipikiran tuh, untungnya buat aku apa ya. Ini caranya dapat uang di sini gimana ya. Berasa kalau apa-apa tuh soal uang. Meskipun dalam hati kecil bilang kalau nggak semuanya soal uang. Tapi entah kenapa dalam otak itu udah kesetting mikirnya ke sana. Udah setting mikirnya ke sana.
Oh iya bang, sekarang aku posisinya udah mahasiswa semester 8 di kampus Malang bang, Brawijaya ya, atau Unmer, apa sih, Universitas Merdeka ada kan, atau UMM. Dari dulu sampai sekarang selalu diusahain nabung semua uang yang aku dapat, mulai nyisain uang bulanan ya meskipun menurutku nggak banyak, nongkrong jarang, beli baju jarang, pokoknya di otak tuh kalau bisa gimana cara uang tetap utuh. Menurut Bang Gilang sendiri pemikiran itu harus gimana? Apa salah cara pikirku seperti itu? Sebenarnya nggak juga sih, mungkin lu pengen bikin hidup lu terasa lebih settle aja sebelum nikah ya, nggak punya udah aman lah paling ke rumah mobil yang basic kayak gitu. Cuma ya harus disadari target manusia hanya bisa bikin target. Seperti yang saya bilang di ekspektasi, ingat ekspektasimu harus mimpimu harus tetap bisa ketaker gitu ya. Boleh mimpi setinggi langit tapi tetap harus ketaker juga. Mimpi besarnya ada tapi ada mimpi-mimpi kecil dulu satu-satu yang harus dipenuhi untuk dapat mimpi besar itu. Takutnya nanti ada jodoh yang terlewat karena lu terlalu memikirkan belum punya mobil, rumah, DLL, ya nggak? Ntar mungkin salahku melewatkanmu, ntar dengerin lagu itu atau dengerin The One That Got Away di Katy Perry tiap hari kayak gitu. Takutnya karena lu punya ekspektasi punya uang, DLL, mobil, rumah sebelum nikah, jadinya harus itu dulu gitu, walaupun mungkin udah ada jodoh depan mata atau ada yang udah siap dinikahin, ya nggak, siapa tahu takutnya jadi kayak gitu. Nggak apa-apa juga sih kalau lu punya kebiasaan nyimpen uang, lebih baik mungkin lebih arahin ke ini kali ya, mungkin bisa lu arahinnya ke investasi gitu, masukin ke saham atau reksadana segala macam. Mumpung lu masih kuliah kan semester 8. Ya gue sih nyesel dulu nggak inget tahu reksadana dari awal sih. Dari awal gue pertama kali punya duit, punya penghasilan, tau gitu gue masukin reksadana aja, bukan gue habis-habiskan dengan yang lain gitu. Gue paling nyesel di situ. Kalau gue dulu nyeselnya kenapa nggak dari awal gue nyisihin reksadana untuk investasi, dan kenapa nggak dari awal gue nyisihin untuk properti, entah rumah, entah tanah, DLL gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau lu punya mimpi, nggak ada salahnya juga. Tapi ya ingat, jangan terlalu pelit dan jangan terlalu boros juga untuk diri sendiri. Sekali-kali bikin diri lu seneng nggak dosa loh. Oke, terima kasih sudah dibaca emailnya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Tumblr, R-nya banyak. Hai kak, jadi gue kemarin habis iseng lihat Tumblr terus search nama lu. Ternyata ada Tumblr-nya, terus gue baca-baca, seru juga ya, apalagi itu ditulisnya pas lu lagi kuliah dan di Bandung juga. Jadi ngerasa relate aja sama beberapa tulisan lu di sana. Hehehe. Anyway, kenapa nggak dilanjutin nulis lagi kak? Kayaknya gue pernah bilang deh di podcast ini, karena ternyata makin kesini saya lebih seneng ngoceh daripada nulis, sehingga blognya bener berhentilah, capek nulis gitu. Nulis lebih ngungkapinnya tuh lebih susah gitu, kalau nulis tuh kayak lebih males dibanding lu tinggal ngomong kayak gini. Makanya gue senang sekali ada platform bernama podcast. Gitulah kurang lebih. Padahal lumayan seru juga baca-baca tulisan lu, kayak ringan dan kocak gitu. Haha, sehat selalu kak. Emang kocak ya. Kayaknya ada yang isinya gue juga curhat gitu-gitu ya nggak sih, soal pacaran. Apa udah gue hapus ya? Itulah. Dear temanku Anita, subjeknya itu. Kenapa nih? Halo Bang Gilbas, nama saya Halo Bang Gilbas, saya Nadia Almira. Pengen banget nih ketemu dan ngobrol sama teman SD saya biar lega. Mau ngasih tahu aja kalau saya itu bukan orang Cina. Cinanya caps lock dan bold. Sering banget dulu dibully di sekolah sama di tempat ngaji gara-gara dikira saya keturunan Cina. Asal kalian tahu, saya itu bukan Cina, saya asli pribumi. Saya juga nggak tahu kenapa punya mata sipit, kulit saya kuning keputih-putihan, dan karena memang dasarnya orang tua kulitnya begitu. Buat Anita dan gengnya yang dulu suka melototin saya waktu ngaji, suka narik-narik jilbab lagi, kalian apa kabar sekarang? Masih pengen banget jelasin ke geng kamu kalau saya itu bukan keturunan Chinese. Kenapa lu ngetik Chinese ya? C-A-I-N-I-S, Chinese. Masih kecil udah sosok rasis lagi. Jadi suka kepikiran kan sekarang, karena dulu keburu saya pindah keluar kota tanpa menjelaskan apa-apa ke kalian. Hope you guys still remember me. Kalian suka ngatain penjajah, kate, Cina, padahal mah bukan. A-nya banyak, N-nya 2, A-nya 4, N-nya 2 di bold, di caps lock. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, ya nggak? Nggak usah tersinggung juga. Emang kenapa kalau dikatain Cina? Lu sendiri rasis sama Cina. Nggak deng.
Harusnya lu terima kasih dikatain orang Cina. Orang Cina lihat dong hasilnya. Semua barang yang lu pegang made in China, bro. Tuhan menciptakan bumi dan langit, sisanya Cina yang nyiptain. Mungkin lu orang Palembang kali, ada keturunan Palembang, biasanya mirip-mirip Cina ya. Orang Manado tuh agak-agak mirip. Anita. Masih SD udah ngata-ngatain orang Cina. Goblok. Oke, lanjut. Udah berapa lama nih? 14 menit nih terakhir deh. Bimbang. Halo Bang Gilbas, lu kayaknya sering email dan lu gak ada kerjaan lu. Ingin bertanya untuk biar lega. Saya cowok usia 21 tahun. Singkat cerita 1 tahun lalu April 2019 gue deket sama cewek selama 4 bulan. Baru deket belum jadian. Dan gue ditinggal gitu aja dan si cewek jadian sama cowok satu kampus dia. Sekarang 2020 gue jadian sama ini cewek yang dulu gue deketin. Awalnya gue cuma mau balas dendam gitu bang, gue deketin dan gue tinggalin. Tapi kenyataannya gue gak bisa sejahat itu. Gue ada rasa gak tega. Lama-kelamaan beneran sayang. Ini kayaknya gue udah pernah baca deh. Enggak ya? Enggak deh. Lama-kelamaan beneran sayang dan sempet gue putusin, dia gak mau dan nangis. Dia bilang udah gak kaya dulu. Dia udah capek nyari cowok-cowok dan kenalan lagi. Dia bilang gak mau yang ganteng tapi brengsek seperti mantannya. Gue bingung bang, dia beneran berubah gak ya? Berarti lu gak ganteng. Gue pengen seriusin tapi hati ini masih ada rasa trauma setahun yang lalu, dimana dia ninggalin gue gitu aja. Gue jadi keinget kata Bang Radit kalau cewek itu gak bisa nurunin standarnya dan sulit berubah. Kalau menurut lu bang, sebagai orang yang udah dewasa, apakah dia benar-benar bisa berubah? Barangkali temen lu pernah cerita kayak gini juga kasusnya. Menurut gue orang tuh gak bisa berubah, tapi orang itu bisa bertumbuh ya. Orang bisa bertumbuh aja gitu. Entah, makanya gue paling gak suka kalau ngeliat orang yang ngait-ngaitin misalnya ini orang baik nih terus diungkit tweetnya 10 tahun lalu, kayak waktu itu kasus Ardhito Pramono yang ada tweetnya dia yang homofobik. Itu dia masih belasan tahun dan tinggal di luar negeri. Wajar menurut gue dulu juga mungkin kalau lu tanya pas SMP, mungkin pas SMP gitu, pas SMA gue mungkin masih rada geli sama orang homo, sama gay kayak gitu. Mungkin gue waktu SD sama orang Cina, gue gak pernah ketemu sama orang Cina. Waktu SD gue SD Islam, gak ada teman gue orang Cina. Mungkin gue masih agak gimana sama orang Kristen, sama orang lain agama lah. Karena dulu gue SD Islam pertama kali, kan masih kecil. Gue mungkin agak gimana sama orang selain Islam. Sekarang gue kan bertumbuh, gue ngelewatin banyak pengalaman, kenalan banyak orang, sekolah negeri, kuliah swasta, Katolik. Akhirnya kan lebih terbuka pikiran gue, lebih tahu, oh ternyata biasa aja. Ternyata orang lain agama atau orang lain orientasi seksual gak ada yang masalah sama gue. Lain ras, lain suku gitu. Jadi gue percaya orang tuh bertumbuh aja. Kalau berubah banget mungkin enggak. Jadi mungkin ya temen lu benar, mungkin dia bertumbuh. Dulu mungkin dia gampang ganti-ganti cewek, tapi mungkin dia sekarang udah tahu, udah ngerti, lebih dewasa gitu aja lah. Kayak gitu kalau menurut saya mah. Dan dari awal niat lu juga jelek sih, pengen balas dendam. Ngapain sih? Jahat dibalas jahat tuh apa emang hasilnya? Terus kalau udah dapat, udah dendam, udah putusin tuh, haha, rasain tuh balas dendam gue setahun yang lalu. Dah ya. Paling lu seneng 2 hari lah, 3 hari. Setelah itu, apain ya gitu. Udah aja kan balas dendam. Janganlah. Dendam dan balas-balasan hal buruk nggak ada ujungnya gitu. Sama kayak mending balas-balasan hal baik kan. Misalnya lu traktir teman, terus ntar lu ditraktir teman enak banget kan, baik, tapi terus-terusan daripada hal buruk terus-terusan. Dah aneh-aneh aja lu, umur 21 tahun juga masih pengen balas-balas dendam. Udah. Ya semoga berguna tadi obrolan gue sama Wawan tentang freelancean. Dan siapa tahu kan lu ada yang lagi bimbang nih soal pekerjaan, gue mau kerja apa ya, atau lagi kuliah ntar gue mau kerja apa ya, atau mungkin lagi kerja kantoran terus mikir kayak kalau gue keluar aja jadi freelance aman gak ya kehidupan gue. Nah semoga tadi agak sedikit obrolan bisa mencerahkan. Oke? Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Akan segera saya upload nih di hari Jumat malam ini. Apa telat dikit. Oke, thank you, sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.